8 saat ini sedang terhubung ke 5. Yang nomor 1 saat ini sedang terhubung ke 4. Nah, jika sampai waktu yang disetel tadi, maka ini akan berpindah ke sini. Baik, berikutnya ini adalah sebuah timer, ya, sebuah timer. Nah, timer ini bekerja akan memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian listrik setelah waktu yang diset tercapai. Jadi setelah waktu yang diset tercapai, maka yang sebelumnya nyala akan padam dan yang sebelumnya padam akan nyala. Sebelum kita lihat bagaimana kinerjanya, ini saya perkenalkan dulu. Coba kita lihat di sini. Ini ada hal yang bisa di setel, yaitu ada 2 baut di sini, 1 dan 2. Ya. Nah, apa fungsinya dari masing-masing ini? Berikut penjelasannya. Nah, sini bisa kita lihat bahwa di sini tulisannya adalah second. Nah, second ini bisa ditukar dengan minutes, hour, ya. Nah, coba kita putar di sini. Jadi timernya itu bisa dalam satuan detik, dalam satuan menit, atau dalam satuan jam. Nih, saya putar, ya. Maka, ini saya putar ke sini. Ya. Maka ini akan 10 hour, tunggu ya, berturut-turut dari yang kecil ke yang besar, ya. Ini yang second tadi, yang detik. Kemudian kalau kita putar ke kanan, maka dia akan menjadi menit. Jadi ini bisa timernya settingannya menit. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat settingannya adalah hours atau jam. Kemudian settingannya yang berikutnya adalah bisa kita lihat dalam 10 jam, ya, 10 hour. Jadi seperti angka yang tertera di atas, maka ini akan menjadi 6, penunjukannya itu 6, ya, 6 dikali 10 hours atau 60 hours. Nah, untuk kali ini kita akan coba lakukan memperlihatkan kinerjanya dalam ukuran second saja. Ya, ini bisa diturunkan, kita bikin dalam satuan second. Nah, oke, ini kita buat dalam satuan second. Oke. Kemudian angka yang tertera di sini ini adalah dari 0, dari 0, 2, 4, 6, 6-nya tertutup di sini, ya, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dan angka ini bisa ditukar tampilannya dengan memutar skrup yang di sini. Mutar baut yang ada di sini maksud saya. Oke. Nah, kita lihat, nampak terlihat perubahan angkanya. Nah, sekarang kalau kita lihat sama-sama, ini mulai dari 0, 1, 2, 3 tertutup di sini, 4, 5. Ya, 3-nya biar saya geser aja biar kelihatan 3-nya. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan bisa kita buat lagi. Ya, kita buat kecil lagi. Ini menjadi 0, kemudian 0,2, kemudian 0,6, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi untuk percobaan kali ini kita akan lakukan dengan posisi di sini. Jadi kalau ini berarti satuannya second, posisi ini adalah 5 second, kemudian kalau di sini 6 second, 7 second, 8 second gitu. Oke, saya akan buat dulu di posisi 6 second. Nah, bagaimana wiringnya? Nah, wiringnya bisa kita lihat di sini. Ya, wiringnya bisa kita lihat di sini. Sumber tegangan itu adanya di masuk di pin 2 dan 7.
ya. Nih bisa kita lihat bersama sumber tegangan itu adanya di pin 2 dan 7. Ini duanya ya, kemudian ini 7. Nah, sekarang coba saya tunjukkan dulu jika kita hubungkan 2 dan 7 apa yang terjadi pada timer ini pada saat dia diberikan sumber tegangan. Ini ada soketnya, kemudian saya hubungkan 2 dan 7-nya. Ya, 2 dan 7-nya, pin 2 dan 7 ini adalah pin 2. Ya, ini adalah pin 2, bisa dilihat nih. Ini pin 2. Ya, dan kemudian ini adalah pin 7. Ya, 2 dan 7-nya saya hubungkan. Ya, 2 dan 7 sudah kita hubungkan. Sekarang kita pasangkan timernya sebelum kita hubungkan ke beban ya. Oke, sekarang sudah kita set di 6 second. Lihat tampilannya pada saat saya hubungkan. Di sini nanti akan ada lampunya akan nyala berkedip sampai dengan waktunya, maka nanti akan terjadi perubahan pada kontak yang lain ya. Kita lihat. Begitu sudah sampai 6 detik, maka kedipannya pun berhenti dan kontak yang lain sudah beralih. Yang sebelumnya NO menjadi terhubung, yang sebelumnya NC menjadi terbuka. Ya, saya ulang kembali. Nah, sekarang kita geser ke posisi ke 8 second. Nah, kita geser ke posisi 8 second. Ya. Pada 8 second maka dia berhenti kedipannya dan kontaknya juga bertukar. Sekarang kita hubungkan kontak-kontaknya itu dengan buzzer. Ini saya lepas dulu. Ya, untuk bisa menghubungkan kontak buzzer ya. Nah, seperti di relay tadi, bahwa saat ini yang terhubung adalah kontak. Sebentar, iya. Lihat di situ kontak nomor 8 ya, ini ada kontak nomor 8. 8 saat ini sedang terhubung ke 5. Yang nomor 1 saat ini sedang terhubung ke 4. Nah, jika sampai waktu yang disetel tadi, maka ini akan berpindah ke sini. Ya, plat ini akan berpindah ke sini, maka 8-nya yang tadi sebelumnya terhubung ke 5 sekarang menjadi terhubung ke 6. Demikian juga satunya yang sebelumnya terhubung ke 4 kemudian menjadi satunya terhubung ke 3 ya. Nah, sekarang kita akan ambil dari posisi 8 dan 6 ya. Nah, 8-nya kita ambil posisinya sumber tegangan ya. 8-nya kita lihat 8-nya di sini. Ya. Kemudian 8-nya kita kasih sumber tegangan positif. Nah, kemudian 6-nya kita hubungkan dia ke buzzer. Ya, 6-nya kita hubungkan ke buzzer. Ini negatif buzzer tak terhubung. Ya, negatif buzzernya tak terhubung. Ini saya hubungkan ke 6. 6 itu posisinya adalah di sini. Oke, nah sekarang kita lihat buzzernya sudah kita pasang. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan timernya. Ya, tinggal kita pasangkan timernya. Iya, oke. Nah, sekarang kita lihat timernya posisinya di 8 detik ya. Kita tidak robah, kita buat aja seperti yang tadi 8 detik. Bagaimana setelah 8 detik itu tercapai. Nah, kita lihat bahwa timernya sudah membuat
Karena posisi dari kontak 8 tadi yang terhubung ke 5, setelah sampai settingan waktunya maka 8-nya terhubung ke 6 dan buzzernya pun berbunyi. Demikian penjelasan untuk timer.